والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء من أحب يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Ikhwati fillah, rahimakumullah, qabla nasta'in. Sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang apakah ada hadis sahih yang menerangkan surat-surat tertentu yang jika dibaca akan mendatangkan rizki khusus dan kesehatan dan lain-lain, seperti surat Al-Mulk dan Al-Waqiah. Apakah keutamaan dari surat itu? Sebenarnya semua surah dalam Al-Quran itu adalah keberkahan. Semuanya kalamullah, semuanya keberkahan, semuanya kalamullah. Semuanya bisa membuat atau memberikan kita syafaat di hari kelak. Iqra'ul Quran, kata Nabi Muhammad SAW, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Syafaat bagi pembacanya, bagi pengamalnya. Memang ada ayat-ayat tertentu yang mungkin diterangkan secara khusus, seperti surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Kitab sebagai ayat ruqyah yang dibacakan seorang sahabat ketika ada kepala kabilah yang tersengat ular, dipatok ular, kemudian dibaca Al-Fatihah dan sembuh. Rasulullah mengatakan innaha ruqyah, itu adalah dibacakan untuk menyembuhkan penyakit ruqyah. Padahal ruqyah juga bukan cuma Al-Fatihah. Sehingga Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah turunkan Al-Qur'an ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya sebagai obat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiknya gimana? Ya baiknya membaca Al-Qur'an itu urut, kata ulang lagi, kata ulang lagi. Meskipun ada fadilah-fadilah khusus dalam hadis, tapi seluruh Al-Quran adalah kemuliaan, seluruh Al-Quran adalah syafaat, seluruh Al-Quran adalah obat, seluruh Al-Quran adalah ruqyah. Gitu. Kalau yang ditanya di sini seperti Al-Mulk, ada dalam hadis disebutkan dalam sunan dan yang lainnya bahwasanya mani'atun min adzabil qabr. Surat Al-Mulk itu bisa mencegah orang dari azab kubur. Gitu. Atau di hadis yang lain, salasuna ayat fi kitabillah, ada 30 ayat di dalam Al-Quran, syufa'atir rajul hatta ghufira lahu, dia diberikan syafaat dengannya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka Rasulullah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Al-mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulk, diberikan syafaat dan diampuni dosa. Kalau kita membaca yang lain juga diampuni, kan begitu, maknanya begitu. Kemudian yang Al-Waqiah, Waqiah itu ada hadis yang dianggap yang bunyinya Waqiah. Nah, man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailatin lam yajidhul faqah atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi siapa yang setiap malam membaca surat Al-Waqiah maka tidak akan dilanda kemiskinan. Tapi hadis ini menurut sebagian imam hadisnya lemah, dhaif.
min ajli Abu Syuja. Jadi ada perawi namanya Abu Syuja wa huwa fihi nakar, ada kemungkaran di dalam. Sehingga Al-Qur'an itu mencegah orang dari kefakiran atau kemiskinan, al-faqah. Itu maknanya benar, tapi hadis dengan lafaz itu dhaif, lemah. Tapi secara makna benar. Mulai baca Quran, mentadabburi Al-Qur'an, hatinya hidup. Orang kalau hatinya hidup bahagia. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kalau orang baca Quran, mentadabburi Quran, mengamalkan Quran, hatinya hidup, hidupnya tenang, enak. Jadi meskipun dia fakir, miskin sekalipun, dia tidak akan merasakan kefakiran itu. Dia kaya. Makanya kata Nabi, bukanlah al-muflis man la dirham lahu wala dinar. Orang muflis itu bukan orang yang merugi itu bukan orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Orang yang merugi itu yang tidak taat kepada Allah, yang tidak tahu bekal untuk hidup setelah kematiannya. Itu baru namanya muflis, orang yang merugi. Makanya kalau dikatakan surat Al-Waqiah itu tidak akan, ketika dibaca setiap malam, tidak akan menjadikan orang fakir, bukan berarti kemudian setiap malam jenengan baca surat Al-Waqiah terus nggak mungkin fakir, mesti kaya, mesti ini. Kekayaan itu kecukupan, namanya ghina. Makanya setiap habis sholat fardu, Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa juga. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus artinya wal afaf wal ghina fi awalnya. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa, biar tak menghafal nih. Orang selalu menghafal dia. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, wal afaf, dan kemuliaan, wal ghina, wat tuqa, dan ketakwaan, wal ghina, dan kecukupan. Lah wong nek wis dikai cukup kan enggak fakir juga. Man asbaha minkum aminan fi sirri. Siapa yang pagi harinya aman, kemudian mu'afa fi jasadihi, kata Nabi, awake sehat, indahu quta yaumi, duwe panganan sing dipangan dina iku tak, dina niku lho. Fakaan nama izat dunya bihadza. Dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia dari segala penjuru. Itu kan bukan fakah, cukup kan? Ghina, al-ghina kata Nabi, ghina nafs. Orang dikatakan kaya, itu kaya jiwanya. Sak suge-suge blegedunya, kalau dia gak kaya jiwanya percuma. Kalau dia bani Adam wadiyan min dhahab, laqala wadiyan akhar. Kalau anak Adam itu diberikan satu lembah berupa emas, mesti golek jalur lembah siji deh. Padahal satu lembah yang golek wong sak donya hari kiamat barangkali habis. Tapi dia minta lembah emas yang kedua. Ada yang kedua minta lembah emas yang ketiga. Illa an mala'at famahu bil turab, sampai ketika penuh mulutnya itu dengan tanah. Terus mati baru dia nggak menginginkan itu, karena nggak bisa menginginkan. Nah itu maknanya. Jadi kalau secara khusus begitu, amalan-amalan mau surat iki, mau surat iki, gendera miskin, memang rezekinya sakit. Tapi tenan bawa orang miskin bener. Mungkin aku mau coba kayak apa, mungkin tahun-tahun di kiri wae misalnya gitu. Kadang-kadang salah memahami seperti itu. Padahal diberikan kemuliaan, anak sehat, anak soleh-soleha misalnya, yo iso mangan, yo iso urip, yo iso ibadah, itu kan juga kecukupan. Tapi ada hadis tentang surat Waqiah ini yang sahih, yang Rasulullah SAW mengatakan, sayyabatni hudun wa akhawatu. Jadi membuat rambutku ini beruban itu surat Hud dan saudara-saudara. Surat Hud dan saudari-saudarinya. Surah itu kan mu'annas itu. Jadi surah Hud dan saudara-saudara, saudari-saudari. Dalam riwayatnya dikatakan Hud wa al-mursalat wa idza syamsu kuwirat wa
Itu saudara-saudaraku. Dasam suku wira. Wah, ini tadi apa? Si ditengok itu saudara. Wal waqi'ah. Jadi saudara-saudara yang itu maksudnya waqi'ah, mursalat, kemudian nazi'at, kemudian bidasam suku wira. Maksudnya apa kok membuat Nabi SAW itu berubah? Maksudnya apa? Maksudnya surat yang terkandung di dalam surat Al-Waqi'ah, kemudian Nazi'at, kemudian Hud, kemudian Syamsu Kuwira, At-Takwir, itu isinya adalah tentang peringatan dan adab dan lain sebagainya. Itu yang membuat Rasulullah SAW kemudian takut, yang akhirnya apa? Berubah. Nah, dia yang marai berubah apa? Bojone ya. Sing marai berubah apa? Anake, sing marai berubah apa? Utange. Lah iya. Subhanallah. Jadi yang bikin berubah dulu takut azab takut ini. Karena dunianya sudah semua seperti kita udah berdoa berusaha, yes, Allah kayak sepiro piye-piye no, ambek elek penak ra penak ini dari Allah saya ikhlas. Maka tidak membuat Rasulullah berubah dengan surat-surat itu, dengan ujian-ujian dunia itu. Yang membuat berubah adalah Hud dan lain sebagainya. Hud dan saudara-saudara. Itu tadi kan. Tuh, itu masalah. Jadi tidak ada bacaan khusus. Kadang orang banyak tanya gitu model. Ini anak saya, cucu saya mau lahir, anak saya hampir 4 bulan nih. Amalan apa Ustaz? Khusus bacaan Quran apa khusus? Bongso ngoten-ngoten. Terus esok opone bojone buka jabatan tuh ayat apa sing dibaca ini arek metu surat Yusuf kalian apa ah bangsa ora. Itu justru akan apa? Justru akan istilahnya membuat kita malas membaca Al-Qur'an. Tapi nek kene kulino maca sedina sak juz sambil sesasi kata. Rong juz sesasi kata pindho. Setengah juz rong sasi kata pisan kan begitu muter terus. Baru nanti mungkin sepekan sekali membaca Al-Kahfi. Nah, itu tambah-tambahannya. Nek arep turu baca 30 lunas itu berusaha 3 kali. Itu aja. Terus sebelum tidur baca 2 akhir surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada kekhususan itu, hanya memang ada hadis-hadis menyebutkan surat seperti membuat berubah dan lain sebagainya itu ada. Nah, amin. Kemudian si A menggadaikan mobilnya ke B, terus A ngasih bensin ke B biar dipakai, boleh atau tidak? A menggadaikan mobilnya ke B, terus A ngasih bensin ke B biar dipakai, boleh enggak? Nah ini itu namanya rohen. Rohen itu gadek. Jadi si A gadek ke mobil atau motor ke si B. Si B boleh pakai enggak? Itu dulu pertanyaannya. Jadi barang gadai oleh dinggo ora? Itu dulu. Karena ulama sepakat barang gadai itu adalah timbal balik dari piutang. Sehingga apa? Barang gadai itu hukumnya seperti wadi'ah. Wadi'ah itu titipan. Ini nenek sing gadai gelang oleh ibu-ibu kono utang gadai gelangnya saon. Ora itu gelangnya digo jabong ngoten. Ini mau mulai gelang dulu jamu enggak boleh. Kaya ora gelang dhewe kan gelang iki. Boleh jago pakai gelang boleh enggak? Boleh. Mbok kanan sekilo kiri sekilo ora apa-apa. Sing penting ditutupi aja nganti ketok. Itu yang penting. Ora malah sengaja gawe lemene ning tengah-tengah pergelangan dan gelangnya ketok kabeh. Nek lemene rada dawa sithik ada juga wetangnya ngene iki sing ketok. Mbok-mbok iki bangsa. Maka di surat An-Nur ayat 31 atau berapa itu? Illa ma dhahara min. Jadi wala yubdina zinatahunna. Itu sampaikan kepada istri-istri kita. Tidak boleh menampakkan perhiasannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara min. Kecuali yang tampak. Nek sing
sing ketok ora apa-apa, misale klambine, bodine, manik-manike, ora apa-apa rasa ditutupi. Jilbabnya mungkin ada titil-titilnya, apa-apa, enggak apa-apa, enggak bisa ditutup. Ilama barumannya itu kecuali yang tampak. Nek sing bisa ditutup harus ditutup. Nek klambi jilbab enggak bisa ditutupi. Manike, apa itulah perhiasan yang tidak bisa ditutupi dan bisa boleh tampak. Tapi yang lain enggak boleh, wala yudina zinatahunna, enggak boleh. Kalau jangan ada wujud jatuh, enggak boleh nampakkan perhiasan. Bilangnya boleh pakai, tapi enggak boleh tampak. Nganggo kalung sekilo, tengene sekilo, kiwane sekilo, ora apa-apa. Ini ditutupi kabeh. Jangan sampai kelihatan. Mulak makune ngene. Bukan masalah nggak boleh tapi ditutup. Illa libu ladina ayatnya itu kan kecuali untuk suaminya, untuk mahramnya. Nah, justru pakai itu tuh diketoknya di hadapan suami. Orang demen tuang berjangkau, orang kepada saya baik ya nggak boleh. Jadi kalau barang gade yang tidak rusak ketika tidak dipakai, nggak boleh dipakai. Barang gade dalam Sahih Bukhari yang boleh dipakai itu hanya 2 jenis. Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari disebutkan ar-rukub yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Nah, ini. Jadi tunggangan itu ditumpaki dengan nafkahnya jika dia digadekan. Tunggangan dinaiki dengan nafkahnya jika dia digadekan. Maksudnya kalau gadekan kuda, unta gitu, keledai itu boleh dinaiki, tapi apa dengan nafkah? Nafkahnya kalau ya makami, ya nek anggo kuda nek sepatune rusak diganti, dibenake. Terus walabanu mashrubun au yushrabu binafaqati idza kana marhunan. Dan susu juga boleh diminum. Jadi nek ngadeke kambing tawa misalnya atau sapi perah. Jile hutan ngadeke sapi perah, kambing tawa. Kan ada susu nek. Nek ora diperah malah berdodoh loro kan. Ya kita berarti makani yo merah yo ngombe. Boleh. Jadi kalau susu diminum, kalau tunggangan ditumpaki. Nah ini yang jadi masalah sekarang pertanyaan mobil sama motor. Boleh nggak dipakai? Banyak ulama kontemporer yang tidak membolehkan karena dia nggak dipakai nggak apa-apa. Nggak dipakai juga aman, paling dipanas itu udah cukup. Tapi menurut saya loh ya, orang butuh dalil Quran Sunnah menurut saya. Menurut saya dari dalil tadi al-markub al-rukub tunggangan di zaman itu kan mudah. Onta, keledai. Saiki tunggangannya kok jet, gitu. Mobil, motor, sepeda, helikopter. Berarti markubun au yurkabu binafaqatihi. Dipakai, ditumpaki. Binafaqatihi dengan nafkahnya, nafkahnya apa? Bensin, ganti oli, nek bane alus mbok gantekke, nek wajine ganti oli diganti oli, wajine servis. Ora koyo iki mosing kok malah ngekeki duit wis sing ngutangi malah jaluk duit oli, jaluk duit bensin dari yang berhutang. Enggak boleh. Kullu qardin jarra manfa'atan wa riba. Dalam hadis disebutkan setiap piutang yang mengandung manfaat adalah riba. Kullu qardin jarra manfa'atan wa riba. Bolehnya sebatas seperti syariat tadi. Meskipun banyak yang tidak membolehkan motor dan mobil, yang boleh hanya tunggangan dan susu. Nah, motor mobil itu para tunggangan ya, tunggangan. Jadi banyak halus orang malah jaluk sing nyilih utang sing gak ada mau banmu halus boleh ganti. Olimu kudu ganti. Bensin muntah tambah ruwet kita. Sak bensin barang lah nganggo ora. Jadi harus isi bensin yo kan, ganti oli, servis ganti ban, nah itu silahkan dipakai. Tapi kalau nggak mau itu, ya wes dari barang titipan biar di rumah. Dipanasi tok, bensinnya teh bar sesasi isi seliter, panasi tok sesasi teh tok seliter. Baru boleh minta sama yang utang tadi. Bensin teh kanggo manasi sesasi lah itu nggak apa-apa.
Itu milik dia, soalnya kita menjaga saja. Itu hukum rohani itu seperti itu. Atau gade. Terus ini pernah kita bahas itu. Satu lagi tentang dua lagi nih satunya. Turun dari iktidal untuk sujud. Sami Allahu liman hamidah. Bukan sami Allahu liman hamidahnya yang kita. Pas sami Allahnya kan bisa gini, bisa gini. Yang sujudnya itu pakai telapak tangan dulu atau lutut dulu. Ini babnya rongga. Kalau dalam bahasa fikih ada namanya ikhtilaf tabad, ada namanya ikhtilaf tanawur. Perbedaan itu ada dua. Tabad, perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Seperti hukum nikah mut'ah, nikah kontrak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang boleh siapa? Syiah. Nah, itu nggak ada. Perbedaan kayak gitu, perbedaan itu nggak kata kanggu. Nek gagas perbedaan, kabeh beda-beda. Mbok zina si Cito si Ciora yo berdoa. Maka tidak semua perbedaan itu muktabar. Maksudnya tidak semua perbedaan itu boleh kita ambil. Maksudnya tidak semua perbedaan itu dapat toleransi, enggak. Justru banyak perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau perbedaan seperti turun lutut dulu atau telapak dulu, lah itu sangat bisa ditoleransi. Itu namanya tanawwu yang kedua, ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang longgar karena punya dalil. Yang satu hadis Wa'il, seorang sahabat Wa'il mengatakan, ra'aitu Nabi SAW yanzil min birrubbatain, yasjudu birrubbatain. Aku melihat Rasulullah SAW turun dulu ketika sujud dengan kedua lutut. Tapi dalam hadis lain Rasulullah SAW sendiri mengatakan, falyadhu yadayhi qabla rubbatain. Letakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Loh. Lain bukan namanya berukul baik. Falyadhu yadayhi qabla rubbatain. Dalam hadis lain dikatakan jangan turun seperti turunnya onta. Meletakkan lutut dulu baru tangan. Onta kan? Onta ini sikile apa kita? Sing wedhus burine sik gelap baru ngarepe. Ning jarene kula yo tahu gagas. Jarene nek peteng ngarepe sing wedhus lagi burine. Nah, beda meneh kan. Terus sing endi? Tangane barang utawa tangane sing ndi wong papat kabeh sikil ora enak. Kabeh sikil, mau dia depan dulu, mau belakang dulu, sikil kabeh. Jangan seperti onta, berarti ojo lutut sik, tangan sik. Kan begitu, menurut hadis itu kan. Terus ada yang tanya juga lah, di dintulke gimana? Dintulke piye? Dintulke meduwe ngene pun mentak rene bidang. Kan ada yang dintulke, ada sing digesekke itu serut. Tangan sih kan repotnya gitu, gak bisa sekali tuh. Duk bentul gitu. Ada yang tuh serut gitu. Ada yang lutut. Gak apa-apa wis toh, longgar nih. Itu hal yang apa namanya? Buat tadi lebih sulit. Longgar, tanawwu namanya. Terus satu lagi tentang apakah ada? Iya ada. Bid'ah Muharram ya, ini sudah tanggal 1 Muharram ini, sudah tahun baru. Tahun baru. Ada nggak bid'ahnya? Ada. Merayakan tahun baru Hijriah. Betul. Karena merayakan tahun baru Hijriah kita anggap bid'ah tapi rada ringan dibandingkan tahun baru Masehi. Masehi kena urusannya kalau kekufuran. Sing Yesus sing opo ngono kan. Nah, itu yang bahaya di sini. Nek tahun baru Masehi kan paling bid'ahnya bid'ah tidak ada hubungannya dengan kekufuran. Merayakan tahun baru. Kebid'ahan yang memang tidak diajarkan oleh Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Man amila amalan Aisyah laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan tidak ada contoh ibadah dari kami dan itu dianggap ibadah maka tertolak. Jadi seandainya itu baik sudah dilakukan. Bukan berarti yang tidak dilakukan Nabi itu nggak boleh, iya betul. Tapi ketika itu dianggap ibadah, nah itu kudu dilakoni para sahabat. Nggak mungkin sesuatu itu dianggap ibadah kemudian sama sahabat tidak dilakukan. Padahal mereka itu ibadahnya aja sampai
sama Nabi suruh berhenti karena terlalu berlebihan. Ini kayak dilakoni berarti orang mungkin ibadah, gitu loh. Itu termasuk ihtifal bi ra'si sanatil hijri, merayakan sanah tahun baru Hijriah. Enggak usah dirayakan. Ya, memang bulan Muharram ini, kita sudah tanggal 1 ini. Bulan Muharram ini salah satu dari bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 36. Tuh. Inna iddat tasyhuri indallahi 12 syahran. Jadi 11, 12, 1, 7. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Itu bulan haram. Dan bulan ini awal bulan dari tahun Hijriah ini juga bulan haram. Tapi nggak perlu dirayakan. Justru kita merayakannya, bukan merayakannya, memuliakan dari bulan haram ini. Merayakan dari bulan haram ini adalah dengan memperbanyak apa? Siam, puasa. Rasulullah mengatakan afdalu shalah ba'dal fardhah, sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Wa afdalus siyam, dan sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah asyamu fi syahril Muharram, puasa di bulan Muharram. Bulan ini ada bid'ah lain, ada seperti ritha au huzn limaktali Husain, bersedih karena wafatnya Husain ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka Hasan Husain ini belum balik, Rasulullah sudah wafat. Tapi sahabat, cucunya Nabi dan sahabat karena ketemu dengan Nabi juga. Dan beliau syahid, terbunuh syahid di bulan Muharram tanggal 10, kalau nggak salah 10 di Karbala. Akhirnya terus orang-orang Syiah nyambut dan lain sebagainya. Itu kebid'ahan. Itu bisa sampai kekufuran jika ya, apalagi sampai mempertuhankan Ali, apalagi sampai memuliakan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar, dan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan memuliakan Ali seperti orang-orang Syiah laknatullah alaihi. Itu bid'ah qad yakun mukaffir, yang bisa menjadikan kekufuran. Apalagi bid'ah muharram, amalan-amalan khusus ya ada. Mobil susu, atau minum susu belum? Banyak kan amalan ada sanatnya, sanat komitmen belum. Jadi kalau Muharram tanggal 1 niat puasa minum susu putih. Ada sanatnya musalsal, tapi nggak ada contohnya dari hadis Nabi, nggak ada yang sahih. Musalsal dari syekhnya takanan di lambung. Mungkin sampai mana? Jelas minum susu putih itu nggak ada juga, nggak ada sunnah. Terus nggak boleh minum susu, ya boleh minum susu kan? Kira aku ditangga si Muharram minum susu. Kapan minum susu? Apalagi itu secara umum. Belum lagi di daerah-daerah tertentu, Suro, ini Kebo, nah, ruwetnya gue tambah. Kebo Yai, selamat, nasallallahu wasallam. Tuh mungkarat di bulan ini. Nah, sunnah dari puasanya itu, kenapa ketika Rasulullah mengatakan puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, kok justru Rasulullah memperbanyak puasanya bulan apa? Sya'ban. Hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban beliau puasa. Padahal puasa terbaik itu di bulan Muharram. Imam Nawawi dan ulama yang lainnya, kebanyakan ulama mengatakan karena kemuliaan puasa Muharram itu baru ada di akhir-akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dari dulu beliau memperbanyak puasa Sya'ban hampir 1 bulan penuh, terus lanjut Ramadan sebulan penuh. Karena belum ada keutamaan puasa Muharram. Kalau sekarang ada, boleh aja puasa dari tanggal 1 sampai memperbanyak puasa hampir 1 bulan Muharram ini berpuasa, bagus. Cuman yang paling ditekankannya adalah puasa Asyura.
puasa Asyura tanggal 10-nya nanti. Tanggal 10-nya nanti. Asyura. Amaran nas bisiyami, bahkan itu menjadi puasa wajib sebelum adanya kewajiban Ramadan. Dan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Wa qalu, kemudian para sahabat mengatakan fa innal yahud yasumunahu ya Rasulullah. Orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram Asyura. Pripun iki? Kemudian Rasulullah bertanya, "Lima tasumun? Kenapa kalian Yahudi kok melu puasa?" Karena bulan ini Asyura, hari tanggal 10 Muharram ini, najallahu Musa bin Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dari keburukan Fir'aun. Fasumna syukranillah, dan kemudian kami berpuasa untuk bersyukuri nikmat Allah. Itu ceritanya. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup, lawasi ayyatabi, dia wajib mengikuti syariat. Kalian mau memuliakan Nabi Musa, bersyukur untuk Nabi Musa, Raisa, saya lebih mulia dari Musa. Dan kalaupun Musa hidup, dia akan ikut kepada syariat. Nah, berarti apa? Rasulullah kemudian mengatakan dalam riwayat lain, nahnu aula, ana aula bi Musa minkum, aku lebih utama atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Aku lebih utama atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Pokoknya puasa tanggal 10 urusan orang itu pahala, mereka kafir Yahudi. Tapi kita puasa tanggal 10 dapat pahala karena sunnah Rasulullah SAW. Jadi toh demikian, Rasulullah SAW itu orang yang paling apa? Orang yang paling asyaddu khilafan atau asyaddu mukhalifan lil yahud. Orang yang paling tidak suka ketika amalannya itu sama dengan orang-orang itu, sampai kiblat tadinya menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian Allah turunkan ayat qad-tara taqallubu wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Terus pindah Masjidil Haram karena Yahudi ngadep Baitul Maqdis. Khaliful Yahud, berjenggotlah, kan selisihlah orang Yahudi karena orang Yahudi tidak berjenggot. Rakyatan Yahudi ini kan ya. Ini beda jenggotnya Yahudi. Podo posone Yahudi itu mau oleh itu pahala justru itu dosa. Posone kita Asyura itu pahala. Jenggot kita jenggot sunnah dan pahala, jenggot Yahudi malah dosa loh. Karena syaratnya Islam. Mau dapat pahala itu syaratnya harus iman dan Islam. Itu beda. Puasa Asyura juga begitu, karena tidak mau, meskipun kita yang dapat pahala mereka tidak, tapi Rasulullah tidak suka ketika amalannya sama dengan orang itu. Akhirnya apa? In baqitu ila amin mubil, beliau mengatakan kalau aku masih hidup di tahun depan, la asuman tasik, aku berpuasa di tanggal 9, namanya Tasu'a. Nah, berarti puasanya untuk tanggal 9, tanggal 10, tanggal 1. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasanya berarti. Rabu, Kamis depan puasa. Besok kan Rabu, Kamis orang, pada itu Rabu, Kamis depannya itu Rabu, Kamis depannya puasa 9, 10. Tasu'a, Asyura. Tapi puasa Tasu'a ini belum pernah dilakukan Nabi. Tapi beliau sudah niat, aku diurut tahun ngarep, aku puasa tanggal 9-nya juga. Ternyata beliau wafat sebelum itu. Tapi sudah diniatkan Nabi juga menjadi sun. Tuh, apa kemuliaannya dalam Sahih Muslim kemarin pas Arafah sudah kita singgung. Puasa Arafah mengampuni dosa tahun sebelum, tahun sesudah. Kalau Asyura yukafir sana alladhi, mengampuni dosa setahun sebelum. Maka jangan sampai itulah kebid'ahan di Muharram dan sunnah yang ada di bulan. Lanjutnya hadis 93, Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anahu qala li Thabit rahimahullah ta'ala, Anas mengatakan kepada Thabit, ala adhika bi ruqyati Rasulillah. Ini masih bab tentang majud abihi fil marid, doa yang kita ucapkan untuk orang yang sakit. Anas mengatakan kepada Thabit, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah SAW? Ruqyah itu apa?
Campi-campi. Ruqyah itu campi-campi. Makanya ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'iyah, ruqyah. Ya, campi-campi itu ruqyah. Nek ruqyah itu melihat, ruqyatul hilal. Melihat hilal itu ruqyah, pakai hamzah, ruqyah. Nek campi-campi doa itu ruqa. Nah, gokol-kola. Ruqyah. Nek melihat ruqyah. Tuh. Maukah kamu aku bacakan jambi-jambi yang dibaca oleh Nabi? Makanya ruqyah itu ada dua, ada ruqyatul syar'iyah, ruqyah yang syar'i yang dibaca dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan doa-doa. Yang kedua ada namanya ruqyah ghair syar'iyah, ruqyah yang tidak syar'i, yang dibaca selain Quran, selain Sunnah. Kaya bangsa sihir, bangsa komat kamit, bangsa ada kadabra, ada apa? Nah, itu Praja-praja ngono kuwi bangsa cawi-cawi syirik. Kayak cawi-cawi sihir luas dan lain sebagainya. Syirik. Nah itu makanya ada ruqyah yang tidak syar'i. Selain Quran Sunnah, selain doa, enggak syar'i. Apa yang dibacakan Anas kepada Thabit? Kata Thabit, iya mau. Kemudian Anas mengatakan Allahumma rabban nas bil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Hadis Bukhari. Jadi apa jambi-jambi yang dibaca Nabi, ruqyah yang dibaca Nabi? Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb para manusia, pemilik para manusia. Mudhibal ba's, yang menghilangkan kesakitan. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau maha penyembuh, la shifaan illa shifa, tidak ada syifa. La syafi illa anta, tidak ada penyembuh kecuali engkau, syifaan la yughadiru. Jadi kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Maksudnya sembuh dengan izin Allah. Maka Allah mengatakan fa idza maritu fa huwa yashfin, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Makanya kemarin kita sampaikan yang ngomong aku ini rambut trek kamari itu musyrik. Rambut trek orang mari itu musyrik. Hati-hati bisa membatalkan iman. Gur ngopo bisa membatalkan iman gur budrek itu lho. Nek rambut trek kamari, padahal sing mari niku Allah. Kecuali tidak ngombe budrek, saya minum budrek ini sebagai wasilah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Itu rampok. Tapi nek rambut trek kamari, padahal air putih itu bisa bikin kesembuhan, Al-Quran bisa bikin kesembuhan. Jadi obat itu adalah keberkahan. Apapun yang kita baca, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakunu dawaan, akan menjadi obat. Innallaha ja'ala likulli da'in dawa. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan setiap penyakit ada obat. Wala tatadawu bi haram, tapi jangan berobat dengan yang haram. Jika ada keberkahan jadi obat, banyak putih yang diberkahi jadi obat. Putret pokoknya sampai enak diberkahi bakal mari. 14 malah dia. Nah itu. Makanya keberkahan itu ya yang kita harapkan, kesembuhan obatnya. Kemarin kan juga sudah kita sampaikan juga, orang nggak berobat aja kalau dia bisa sabar mati berbusuhan, nggak harus berobat. Dan begitu perempuan yang hitam yang menyapu yang surah yang terkena ayan itu. Makanya sekarang obat-obatan itu industri, rumah sakit industri, ya kan? Rumah sakit ini gawe sampai gede-gede obat-obatan, pabrik obat-obatan di mana-mana, industri. Terus nanti lorong, mergo iki. Kadang kurang yakin dengan obat-obat syar'i, bacaan-bacaan syar'i juga. Nah ini buat industri. Maka zaman biar yang loro itu orang sakit, hakikatnya apa obatnya lah diolah, dipaske kalau penyakit. Sekarang enggak. Industri, apotek sudah apa sih nggak apotek Sukarjo, ya. Kemudian buat tukon ini apa? Nah, bukan berarti nggak boleh minum obat, silahkan aja. Cuman itu sebagai wasilah, jangan dijadikan itu anggapan penyembuh. Kalau kita anggap itu penyembuh, nah itu kesyirikan.
Kalau sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kesembuhan dari Allah, boleh. Gue kalau dengan tanya apa halal apa haram, Allah itu juga nggak tahu. Karena lisensi halal itu hanya pada food and drink, makanan dan minuman tok. Ada halal halal itu ada di makanan dan minuman. Sedangkan di obat-obatan nggak ada loh. Padahal penting juga. Padahal Rasulullah tadi mengatakan wala tadadawu biharam, nggak boleh berobat dengan yang haram. Kita nggak tahu apa komposisi dari obat-obatan itu. Ketika ini halal, harus lisensi halal, nanti repot. Karena mungkin sektor olah halal tidak memenuhi standar halal, terus obat orang usah nganggu. Padahal dia membeli obat saya tak tadi. Masalahnya itu senantiasa memberikan kita kesehatan dan pulih. Itu doa. Jenguk orang sakit, doakan diri sendiri, doakan orang lain. Allahumma rabbana sudi bil barsy wa tasyafi la syafi illa anta shifaan la yughad. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, Rasulullah pernah menjengukku dan mengatakan Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'd. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'd. Allahumma shfi Sa'dan, rawahu Muslim. Nah, itu kemudian abot doa kan kita baik. Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan. Nah, Allahumma shfi kromo bedor, Allahumma shfi kromo kancil, Allahumma shfi. Nah, itu enak. Tinggal diulang 3 kali Allahumma shfi budi, Allahumma shfi budi, Allahumma shfi budi. Timbang liane doa kan. Hadis selanjutnya Abi Abdillah Utsman bin As radhiyallahu ta'ala anhu annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin As, kunyahnya namanya Abu Abdillah. Beliau mengeluhkan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya, "Dha'yadaka 'ala alladhi ta'allam." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Misalnya dasar. Kepalamu, sirahmu mumet gitu. Di tempat itu. Wa qul, katakanlah bismillah thalatha. Bismillah. Pentelung. Wa qul sab'a marrat, dan kemudian 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Allah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Begitu. Bismillah ketelu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Begitu. Wes rawahu. Niku wong iman itu sakti. Wong iman kok nek ra bodrek mati model opo? Gitu. Nah, sekali lagi bukan nggak boleh aja, itu wasilah. Tapi ini coba keyakinan seperti ini, ketika kita yakin Allah berikan kesembuhan. Yakin Allah berikan. Kalau ada orang mari ya apa? Berarti diuji. Itu juga kemuliaan bagi seorang mukmin kalau bisa bersabar. Tapi kalau nggak bisa bersabar, ya silakan berobat, tapi jangan berobat dengan yang haram. Iki obatnya ngerti aku, obatnya cecak garing kalau tekek lah. Iki obatnya uyuh ini. Uyuhnya uyuh motor apa halal. Satu uyuh yang halal itu uyuh motor. Satu uyuh yang halal dan bisa jadi obat itu 1 ton uyuh motor. Nah, uyuhmu haram, najis. Boleh. Kalau kencingnya selain kencingnya kambing, sapi, hewan yang halal disembelih itu kencingnya tainya memang nggak najis. Tapi haram juga kalau dimakan. Ini kencing unta memang Rasulullah perintahkan untuk meminum kencing dan susu unta. Untuk loro kowe boleh uyuh unta karo susu unta dicampur dari siji. Uyuhnya separuh, susunya separuh. Campur gini, mobil maling semua. Saya belum tahu ini. Saya minum susunya aja. Nek uyuhe iya di supermarket itu di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah banyak. Di kulkas itu ada kayak minuman soda kaleng itu, judulnya Baulun Ibil, kencing unta. Di dalam kulkas jual.
itu ora tau tuku. Tapi kalau mau nyoba itu kencing separuh, susu separuh, wis mbok emak mbok apa mari. Padahal susunya tok itu aja kalau kita minum susu tas gelas 1 jam kemudian langsung brocot entek kosong. Mungkin tambah yuyu tambah. Nah, itu sih yang Solo Safari yang ini kan ada otak itu. Mereka nggak tahu itu khasiatnya. Rono wae go baskom dalam tunggone nguyu toh. Nah, apa? Itu halal, jadi obat justru. Ada hadis. Jangan itu ngomong didol itu baru. Nah itu. Nah, maka hal-hal semacam itu harus kita. Nah, jenengan ngono sih. Oh ini kok hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ini ra percaya ra yakin. Alah kok yo. Jangan tak coba. Bakal mari tambahmu pedas memang. Wa ani Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ada maridun lam yahdurhu ajaluhu. Siapa yang menjenguk orang sakit yang belum sampai kepada ajalnya, faqala indahu sab'a marat, bacakan untuknya 7 kali as'alullah al-azim rabbal ardil azim ayyashfiya. Allahum as'alullah al-azim, aku meminta kepadamu ya Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung, ayyashfiyaki atau ayyashfiyaka, menyembuhkan. Aku meminta kepada Allah yang agung, rabb arsy yang agung, ayyashfiyaka, menyembuhkan. Itu ya ayyashfiyaki. Nek dia perempuan ya ayyashfiyaha, nek dia laki-laki ayyashfiyahu, nek mereka perempuan ya ayyashfiyahunna, nek ayyashfiyakum dan lain sebagainya. Boleh. Itu saja. Allah as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Atau tadi Allah syfifullah. Itulah doa-doa yang diajarkan Nabi untuk kita yang sakit atau untuk membacakan doa untuk orang ada 2 menit lagi. 1 menit. Untuk mendoakan orang-orang yang sakit atau untuk kita, sehingga tidak melulu loroi mindsetnya apa? Loro rumah sakit, loro apotek, loro dokter, loro. Padahal nek dokteran kuwi nek kowe ngentekke obat piro, ngentekke dokter piro, ngentekke iki piro, mati ya kon bayar. Iya enggak? Ya, memang kalau mati itu urusan takdir Tuhan. Mati dulu. Tapi sebagai ikhtiar, boleh nggak berobat? Boleh. Berobat ke dokter boleh. Minum obat boleh. Itu bentuk ikhtiar. Tapi banyak ikhtiar dalam syar'i yang tidak harus begitu. Makanya tadi saya sampaikan rumah sakit industri ini karena memang ada program seperti ini. Makanya kita menjaga makanan yang halal, yang sehat, kemudian dijaga tubuhnya dengan mungkin berolahraga, kemudian mempersiapkan kekuatan, kemudian berdoa, beribadah. Kalau izin loro ya sudah, berarti takdir Allah. Mau berobat boleh, mau bersabar boleh, mau minum obat boleh, mau nggak minum obat boleh, selama bisa bersama. Mudah-mudahan jadikan kita yang senantiasa diberikan keteguhan iman dan takwa dan diberikan kesehatan dan keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Aku boleh hadis terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.